ketika berkumpul dengan orang-orang yang berhijab gitu, matanya tuh pada tertuju kepada aku semua gitu. Pakaian ketakwaan itu bukan yang terlihat, tapi yang tidak terlihat itu. Persoalan jilbab dan aurat ini seringkali digunakan oleh orang dalam konteks kita nih, misalnya di Umarama ngomongin soal seksualitas, itu benar. Kemudian menjadi tabu gitu tuh, tabu untuk kita bicarakan gitu tuh, Mbak. Halo Sobat Rama, kembali lagi di podcast Rama. Hari ini kita bakal ngobrolin apa nih Tencok? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin buku Jilbab dan Aurat karya Buya Husein Muhammad. Ini tuh salah satu buku yang bestseller banget ya di Umarama. Karena mungkin karena obrolan perbincangan jilbab dan aurat tuh selalu asik, selalu bukan asik sih, jadi kayak trending topik. Iya, jadi trending topik untuk dibicarakan. Banyak banget kan kayak berita-berita tentang jilbab, misalkan kayak ada salah satu artis yang membuka jilbabnya kayak gitu, itu kan langsung dapat hujatan lah, dan beritanya itu langsung trending gitu, langsung viral kayak belum gitu. Lagi kayak berita-berita anak sekolah gitu ya, yang dipaksa berhijab sama kepala sekolahnya sama gurunya, itu kan kita tidak tahu ya alasannya apa gitu. Iya, dan salah satunya bisa menjawab di buku ini. Iya benar banget di di buku Jilbab Aurat ini tuh sebenarnya kecil tapi membuka hasanah baru, sebenarnya hasanah baru yang kadang-kadang di tiap tahun, di tiap momen gitu tuh, kayak tadi gitu di sekolahan, public figure kayak artis itu sering banget gitu mendapatkan bully, stigma, penghakiman dari misalnya orang atau netizen, atau bahkan kemudian ketika seseorang atau misalnya siswi kemudian memilih untuk tidak berjilbab, itu dianggap tidak bermoral kayak gitu. Akhlaknya nggak ada, imannya berkurang, tidak soleha. Dan banyak sekali lah sebenarnya penghakiman, stigma dari orang-orang yang kemudian merasanya gitu tuh, dia itu lebih soleha, lebih bermoral ya karena dia memakai jilbab. Sebenarnya kan tidak gitu tuh. Mungkin ya aku sekilas sepil aja nih sebelum misalnya teman-teman misalnya mau beli atau apa gitu atau mau membaca, bahwa di dalam buku Jilbab Aurat ini tuh ada satu hasanah baru, pengetahuan baru yang sangat membuka pemikiran kita, pengetahuan kita untuk menjadi manusia yang tidak mudah menghakimi orang lain gitu tuh. Tidak juga mudah menstigma orang lain karena berbeda pilihan, kemudian pada berbeda pilihan ini pada konteks dia memakai jilbab atau tidak memakai jilbab. Karena di buku ini salah satunya adalah bahwa jilbab itu sebagai satu penanda gitu, penanda, dan itu akan berbeda berbeda satu negara dengan negara lain gitu tuh. Pada konteksnya di buku ini bahwa ini satu budaya yang pada waktu itu ya gitu tuh, itu tuh membedakan laki-laki dan perempuan sebagai penanda, dan itu bisa dipakai siapa aja gitu tuh. Pada masa itu misalnya di Arab misalnya pada waktu itu kan semua orang juga memakai jilbab apapun agamanya gitu. Islam, Kristen semuanya juga memakai itu sih kalau dari aku gitu tuh. Nggak tahu, Encok membacanya gimana? Sepil dulu. Kalau aku sih ngebacanya kayak gini ya, kebanyakan dari kita kan kalau misalkan untuk menanyakan suatu hal kayak gitu, kita tuh menuntut jawaban benar atau salah. Nah, kalau di buku ini tuh aku nggak dapetin itu sebenarnya, tapi kayak aku dapet pengetahuan baru tentang ini loh, jilbab tuh seperti ini, kayak hadisnya, terus asbabun nuzulnya, atau keterangan pada dahulu tuh jilbab turun itu karena apa. Itu kan pasti nggak ujug-ujug, nggak tiba-tiba dateng kan langsung kamu harus berjilbab kayak gitu kan, enggak, tapi pasti ada cerita di balik itu semua kayak gitu. Nah, aku tuh di buku ini nemuinnya hal itu. Jadi kayak Buya Husein tuh nggak langsung kalau yang pakai jilbab itu benar, yang enggak itu salah kayak gitu. Tapi enggak, di sini tuh aku nggak nemuin itu, tapi kayak lebih ayo coba kita lebih berpikir lebih kayak
apa makna sebenarnya dari jilbab, apa makna sebenarnya dari aurat kayak gitu, lebih ke situnya sih. Substansinya ya, Iya, lebih iya, substansi kayak gitu, gitu. substansi soal memakai jilbab atau tidak memakai jilbab itu ya dibalikin lagi kepada konteksnya masing-masing dan balikin lagi kepada tiap-tiap individunya karena apa sih? Karena tadi responnya kan akan berbeda-beda, satu orang dengan orang lain, satu masyarakat dengan masyarakat lain merespon ini gitu soal, dan semuanya punya konsekuensi dan punya batasannya gitu tuh. Tapi satu hal yang kalau aku baca di ini, Buya itu jadi mengajak kita, sebenarnya buku ini mengajak kita untuk melihat ada banyak loh gitu, ada banyak loh apa namanya landasan-landasan itu gitu tuh. Kalau Encop tadi bilang ini ada sejarahnya, kenapa seperti apa, konteksnya turun seperti konteksnya kayak bagaimana pada waktu itu gitu tuh. Sehingga Buya mengajak kita dalam buku ini itu tadi kuncinya itu tidak mudah menghakimi itu, tidak mudah menghakimi orang lain gitu tuh. Kan pasti setiap orang punya ininya masing-masing lah kayak gitu. Tapi kadang tuh Ibu ya, untuk saya sendiri yang nggak berhijab, aku yang nggak berhijab tuh kadang-kala ngerasa ketika berkumpul dengan orang-orang yang berhijab gitu, matanya tuh pada tertuju kepada aku semua gitu. Itu jadi spot center gitu. Kok teman-temannya berhijab tapi kamu tidak berhijab gitu. Terus aku ngerasa refleksi sendiri, emang ada yang salahkah dengan penampilanku yang memilih tidak berhijab gitu, Bu. Terus aku baca buku Buya, oh ternyata jawabannya cukup mendamaikan gitu, bahwasannya pilihan hanyalah pilihan gitu, tidak ada sangkut paut dengan interpretasi dari kelakuan aku gitu, baik atau buruknya gitu. Aku tidak berhijab tapi aku selalu berusaha untuk menjadi orang baik gitu. Iya. Iya benar, sama satu gitu ya. Kalau di buku ini ya mungkin ya teman-teman bisa baca detailnya seperti apa itu teman-teman bisa ya pastinya nanti bisa order gitu tuh. Ordernya bisa di Umarama gitu, di Umarama store, bisa online, bisa juga DM IG-nya Umarama. Satu hal awas, saya mau bilang bahwa tingkat kesalehan seseorang itu atau orang itu dilihat dicerminkan baik atau tidak itu tidak dilihat daripada seberapa dia berbusana gitu tuh. Dia berjilbab atau tidak berjilbab, dia bercadar atau tidak bercadar gitu tuh. Itu bukan pada soal itu gitu. Menurutku sih begitu. Jadi saya lebih melihat dalam buku ini tuh jadi tadi mendamaikan dan membuat kita itu menjadi manusia yang juga bisa memperlakukan orang lain dengan manusia. Bisa menghormati orang lain, betul banget. Itu sih aku melihat itu. Terus juga di sini ada penjelasan tentang itu juga loh, yang pakaian ketakwaan itu bukan yang terlihat, tapi yang tidak terlihat itu. Untuk melihat ketakwaan seseorang tuh ya bukan karena pakaian yang di luar ini kayak gitu, tapi yang di dalam hatinya kayak gitu. Emang kita bisa melihat itu kan enggak juga. Kadang-kala ya ada ya. Sesuatu yang terlihat secara fisik tuh lebih judgementnya tuh lebih set gitu tuh. Belum apa-apa, misal aku nggak berhijab di depan umum, pakaianku ya pakai pakaian yang masih rada sopan gitu, tapi tetap aja itu dipandangnya sini, jadi itu sangat melukai hati menurutku ya. Untuk teman-teman. Tapi aku jujur ya, maksudnya dulu sebelum baca buku ini, pandanganku tentang orang yang tidak berjilbab itu juga kayak gitu. Karena sebelum membaca buku ini, sebelum membaca buku kecil yang mungil ini. Iya, sebelum baca buku ini, karena kayak gitu kadang keyakinan yang menurutku itu benar, aku tuh kayak karena di ajaran yang dulu aku pelajari itu, kalau misalkan keyakinan itu benar, berarti yang lain salah. Kayak gitu. Jadinya tuh kayak gitu, karena aku menganggap bahwa yang berjilbab itu adalah kewajiban. Makanya yang nggak berhijab itu kayak gitu. Kadang walaupun aku udah baca ini, yaitu nilainya masih ada, masih nempel kayak gitu. Itu kan biasanya kayak muncul di pandangan ya. Kayak kita mandang misalkan ada orang yang lewat nggak pakai jilbab, apalagi misalkan pakaian yang menurut sebagai seksi kayak gitu. Itu udah langsung pandangannya tuh
langsung yang Ininya udah langsung ya, ininya tuh udah langsung. Udah langsung ngejudge gitu, padahal keinginan kita tidak mau menjudge. iya kayak gitu. Sebegitu melekatnya ya, sebegitu melekatnya sebenarnya mungkin ya aku boleh bilang ini kayak semacam doktrin atau pemahaman yang kemudian menurutku ya kurang tepat ya, Iya. kurang tepat dalam melihat orang lain dalam hal ini konteks berjilbab atau tidak berjilbab gitu. Dan mungkin aku juga bisa melihat ini bahwa persoalan jilbab dan aurat ini seringkali digunakan oleh orang dalam konteks kita nih, misalnya di Umarama ngomongin soal seksualitas, iya, itu benar. kemudian menjadi tabu gitu tuh, tabu untuk kita bicarakan gitu tuh, bahwa apa sih rambut, aurat tubuh kita ini adalah sesuatu yang tabu untuk kita bicarakan gitu. Jadi itu menjadi mungkin ya bisa di sebagian orang atau banyak orang menjadi alat untuk melarang membicarakan seksualitas karena dianggapnya apa sih ini sesuatu yang tabu, tidak boleh dibicarakan, tidak boleh diperlihatkan kayak gitu tuh. Jadi dianggapnya ya begitu gitu, Iya. jadi satu alat larangan untuk mengekang gitu, Itu membicarakan. dipolitisasi aja. Iya, ya, ada sih. Ada yang memanfaatkan, Ada yang gitu, memanfaatkan yang itu karena dianggap tabu, dan sebenarnya buku ini jujur aja gitu itu sangat membantu kita gitu tuh tadi untuk membuka hasanah pengetahuan kita baru gitu tentang bagaimana terus memperbaiki lah. Iya. Memperbaiki perilaku hidup kita dalam pandang konteks kita. berelasi dengan orang lain, Iya. dalam melihat orang lain gitu, dalam Beragama. berkehidupan, sehingga ketika melihat orang yang tidak berjilbab atau memilih pakaian yang memang nyamannya Iya. begitu gitu tuh, ya udah gitu tuh biasa aja kan. Itu mereka memang nyamannya begitu Iya. gitu tuh, ya biasa-biasa aja gitu. Iya. Itu Dan sih. tidak langsung menghakimi gitu ya Bu, apalagi ngata-ngatain. Iya. Kadang menurut pengalaman aku pribadi ya ada aja gitu dosen yang mendoakan aku supaya dapat hidayah gitu hanya karena aku tidak memakai jilbab. Padahal kalau ditarik lagi aku nggak ada hubungannya nih dengan apa ya kegiatanku berkuliah dengan hijabku gitu loh. Iya. Tapi dosen itu mengatakan hal serupa dan itu menurut aku kurang tepat ya Bu ya. Terus Iya. juga apa ya kayak karena kita taunya jilbab itu kewajiban dan harus semua wanita harus memakainya kayak gitu, jadi kayak jadi pembenaran untuk orang-orang yang melakukan KS itu, kekerasan seksual kepada perempuan-perempuan yang tidak berjilbab. Dan iya, terus nyalahinnya pakaiannya kayak gitu, itu sering banget. Sering banget, jadi Sering kayak banget. jadi dalil gitu tuh, kayak jadi pembenaran oleh banyak orang, bahkan di stigma gitu tuh, Iya. perempuannya yang Iya, salah kayak gitu tuh karena nggak pakai jilbab, perempuannya yang masang-masang. Ini sering banget kemudian menjadi alat gitu tuh. Tolong gitu tuh, mungkin ya saya bilang ayo dong perbaiki Iya. cara belajar gitu, kita terus belajar, terus menggali pengetahuan, hasanah pengetahuan, karena pengetahuan itu sangat dinamis gitu. Jadi ketika membaca satu ayat atau hadis atau apapun itu juga pelajari konteksnya, coba pahami pada waktu itu seperti apa gitu tuh. Jadi pahami bukan hanya di satu konteks atau satu pengetahuan, karena pengetahuan itu sangat banyak dan sangat dinamis. Jadi pelajari itu bukan hanya di satu sisi, semua sisi, sehingga kita tidak mudah tadi gitu tuh. Yang muncul itu tidak penghakiman, tidak stigma, tidak menjudge gitu tuh. Tapi lebih menghargai gitu, lebih menghormati atas pilihan orang lain gitu tuh. Jadi tidak memaksa gitu tuh, tidak memaksa orang lain, karena satu lagi gitu tuh yang di awal tadi, bahwa itu kesalahan itu tidak dilihat dari pakaian seseorang itu gitu tuh. Itu sih kalau menurutku begitu, teman-teman. Apalagi tadi ya Bu yang menyalahgunakan gitu Iya. ya, alasan tadi untuk membenarkan perilaku dia, goda-godain cewek, dia gak berhijab gitu, kita godain gitu. Iya, kayak ada peribahasa apa itu ya, aku lupa. Yang iwak masang, apa ya? Aku lupa. Oh itu kucing kalau dikasih ikan. Iya, Bang. iya kayak gitu. Aduh, aku lupa itu. Iya, betul. Menyedihkan sekali ya. Aku disamain sama ikan.
Udah aja ya, oke gitu sih. Kalau aku sih pengen mengajak teman-teman, ini bukunya sangat mungil dan ini mengajak kita semua ya, termasuk saya juga gitu tuh. Di Umarama selalu membaca buku ini berulang-ulang kali agar saya juga tidak mudah menjudge orang lain, tidak mudah menghakimi dan ada hasanah baru gitu tuh. Tidak saya membaca sesuatu hadis atau ayat satu lalu kemudian Ditelan mentah-mentah gitu tuh. Buku ini mengajak kita untuk terus berpikir terbuka, berpikir moderat gitu tuh. Berpikir melihat orang lain dengan kemanusiaannya gitu. Itu sih dari aku kalau aku. Iya, kayak jadi pembelajaran juga. Jangan selalu kita boleh yakin dengan kebenaran kita, tapi kita nggak boleh memaksakan kebenaran kita untuk diyakini oleh orang lain kayak gitu. Itu sih. Itu teman-teman, barangkali untuk teman-teman yang ingin membeli buku ini bisa langsung check out di Shopee-nya Umarama Store atau kunjungi Instagramnya di Umarama Store. Oke? Jangan lupa sampai jumpa di podcast Ramah selanjutnya. Dadah.